Ya, baik, saya mulai ya. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kabar kita semuanya baik ya, sehingga kita bisa mengikuti diskusi siang ini dengan penuh semangat karena tempatnya juga nyaman, udah pada ngopi semua, semestinya nggak ada yang ngantuk. Oke, teman-teman, selamat datang di acara diskusi publik ya Koalisi Jurnalis Anti Korupsi siang ini di Cikini Coffee ya Coffee yang hari ini kita akan mendengarkan ya paparan dari sejumlah narasumber yang kompeten banget di bidangnya, terutama soal pemberantasan korupsi dan kinerja Kejaksaan Agung. Nah, judul diskusi kita siang hari ini memang agak-agak panas nih. Jadi kita siang ini akan membahas secara khusus tentang penanganan korupsi yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung dan kita hubungkan dengan urgensi pentingnya atau tidak nggak sih reformasi dari kejaksaan itu sendiri. Nah, di samping saya ada tiga narasumber ya. Yang pertama ada Bang Yeriko Manurung yang beliau adalah eh, beliau dari Indonesia Millennial Center. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bang Yeriko. Jadi Indonesia Millennial Center ini milenial semua Bang atau apa nih? Ya, Ya, jadi Millennial Center ini gabungan dari beberapa pemuda dan ya. ada juga Gen Z ada juga di dalam. Oh gitu. Jadi selain milenial bisa gak? Iya, betul, Bang. Terima kasih Bang Yeriko sudah menyempatkan waktu. Di Sama-sama. tengah nih yang paling senior nih kayaknya. Bang Rona Fortuna HS. Beliau adalah salah satu anggota perkumpulan aktivis 98. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. HS-nya tuh apa tuh, Bang? Amonangan Siregar. Waduh, benar sih. Terima kasih, Bang Rona ya, sudah hadir, Bang. Ya. Nah, di paling kiri ada kawan kita juga. Beliau adalah Deodatus Sundase atau Dendise, Direktur Institut Marhaenisme 27. Selamat siang, Bung. Siang. Siang. 27 apa itu artinya Marhaenisme 27 itu? Waktu itu tahun berdirinya PNI. Oh, Ya, baik. kita ada target kita yang mendeklarasikan PNI 100 tahun. Oh, oke. Jadi itu 2027 ya. itu artinya, Bung ya. Ya, Oke, terima kasih nih abang-abang sudah menyempatkan hadir siang-siang. Sudah pada ngopi, Bang? Sudah. Yang belum ngopi siapa yang belum ngopi? Tinggal pesen aja, Bang. Nah, oke, langsung aja. Isu yang kita bahas soal Jampitsus dan Kejaksaan Agung nih, Bang. Secara khusus kita akan membahas soal Jampitsus. Pertanyaan pertama ke Bang Rona dulu mungkin ya, yang paling senior dulu nih. Saya mau nanya pendapat abang. Eh, Jampitsus Pak Febri Adriansyah ini kan memang sering disorot oleh media dan publik bang terkait kinerjanya. Beberapa kasus korupsi besar itu kan diungkap dia. Dan tapi banyak juga yang menyorot soal kinerjanya, terutama soal uh, pengelolaan barang bukti dan lain-lain. Nah, menurut Bang Rona sendiri, penegakan hukum yang dilakukan oleh Jampitsus ini murni penegakan hukum atau sekedar popularisme semata nggak sih bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebelum menjawab secara langsung, sedikit kita menerawang dulu. Personal itu pengaruh terhadap sistem. Kalau sistem personalnya bodoh, maka akan jalan. Tapi kalau sistemnya tidak benar, orangnya cerdas pintar, tidak berjalan.
beberapa kasus itu sangat viral, sangat wah. Diawali dengan kasus asuransi Jiwasraya. Setelah itu banyak kasus yang terkesan booming di awal, kayak Timah, kayak Antam, kayak Migas. Dan kebetulan itu di eranya Jampitsus yang sekarang. Terlepas dari kasus yang ada sampai saat ini, hanya di ring 2 yang tersentuh. Di ring satunya tidak tersentuh. Mustahil kalau bawahan melakukan sesuatu hal, pimpinan di atasnya tidak mengetahui. Sekelas GM tidak mengetahui, tidak mungkin. Sekelas Dirut tidak mengetahui, tidak mungkin. Sekelas Dirjen tidak mengetahui, tidak mungkin. Sekelas Menteri tidak mengetahui, itu tidak mungkin. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau secara pribadi dengan melihat perjalanan kasus-kasus besar, itu hanya menyenangkan presiden. Dipiralkan, ditumpuk duitnya, tapi kasusnya tidak tahu kemana. Tata kelolanya tidak dibenarin. Sistemnya tidak dibenarin. Mungkin seperti itu. Karena akan panjang diskusi kita sampai tata kelola dan harus atau tidak reformasi di kejaksaan terjadi. Termasuk juga apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung 2 minggu yang lalu, rakernas mereka. Ada 5 poin besar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rona. Ya, untuk teman-teman ketahui bahwa diskusi siang hari ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Ruang Bicara ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak sempat datang ke sini atau pengen lihat siaran ulang, bisa langsung ketik aja YouTube Ruang Bicara. Nah, nanti bisa dilihat acara diskusinya dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya saya mau nanya ke Bung Deodatus Sundase nih. Dedise ya panggilannya ya. Menurut Bung Dendi, apakah masalah paling mendasar sih di tubuh kejaksaan yang membuat pemberantasan korupsi ini seperti kata tadi Bang Rona tidak tuntas-tuntas atau hanya menyasar ke kelompok-kelompok tertentu. Permasalahannya apa Bung Dendi sendiri yang paling mendasar di Kejaksaan Agung khususnya di Jampitsus sendiri? Ya sebenarnya sepakat sama Abang ya terkait sistem sebenarnya bagaimana sih sistem yang terjadi penanganan korupsi ya sebenarnya kan ya kejaksaan kalau kita lihat ya mungkin kan fenomena 5 tahun terakhir KPK itu kan buntu sebenarnya akhirnya muncullah bagaimana fenomena terkait kejaksaan yang paling booming kan ketika mau pergantian rezim itu kan terkait minyak goreng ya sampai terjadi turbulensi yang begitu besar ya merubah tataran politik sebenarnya itu sih yang sebenarnya menurutku kalau kita melihat pada posisi Jampitsus yang memang Febri ini kan sangat disorot lah mungkin akhir-akhir ini banyak banget yang melakukan demonstrasi tentang Febri ini ya yang kemudian memang kalau belum lagi kita bicara pada abang tadi benar sih bagaimana terkait tata kelola kan apapun itu aset yang dimiliki negara itu harus dikembalikan kepada rakyat memang nah itu belum lagi tata kelolanya sehingga pada kesimpulan diskusi saat ini kalau saya sih melihatnya pada sistem kemudian pada eksekutif memang sejauh ini ya
yang kita melihat negara ini nggak punya tujuan hukum, nggak punya tujuan politik. Jadi mau kita diskusi pun masih akan terjebak pada sistem dan manusia. Itu kan nggak bisa terpisahkan sebenarnya. Tapi ketika dia berada di bawah eksekutif, eksekutifnya juga hanya sekedar menggunakan alat yudisial ini hanya sekedar untuk pamer politik, populerisme, ya kita akan terjebak pada hal-hal yang selalu mematikan politik gitu loh. Nah itu fenomena hukum di Republik ini kan sudah nggak heran gitu loh sampai akhir-akhir ini gitu. Mungkin itu aja dulu Bung. Kalau melihat ya kalau saya sepakat pada sistem kemudian memang di bawah tangan eksekutif dari zaman Jokowi sampai Prabowo ya fenomenanya ya ketika mematikan lawan politik atau bagaimana sih biar balas budinya jalan itu gitu politik-politik kita gitu loh karena dia nggak mungkin dipisahkan dari politik ini karena dia berada di bawah eksekutif langsung. Nah itu yang saya lihat. Pertanyaan berikutnya Bang Yeriko ya, Bang. Menurut Abang, penanganan perkara yang dilakukan oleh Jampitsus selama ini apakah sudah menyasar kasus-kasus korupsi kelas kakap atau masih didominasi kasus-kasus yang dalam tanda petik aman secara politik, Bang? Abang melihatnya gimana nih? Oke, terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan media dan kawan-kawan. Pada Bang Rona, Bung Dendi, makasih Bang. Ini saya agak-agak takut juga nih ada senior di sini kan. Ya kalau saya sih secara subjektif melihat terkait dengan penanganan tindak pidana yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda pidana khusus ya, karena memang Jampitsus ini kan memang ranah-ranahnya perkara tindak pidana tertentu, TPPU, pelanggaran HAM berat, perbankan, ekonomi, bahkan sampai dengan kejahatan kehutanan. Apalagi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kalau saya melihat tadi saya sepakat dengan Bang Rona dan Bung Dendi bahwa di dalam sistem penegakan hukum itu yang kita perbaikin ini sistemnya apa penegak hukumnya. Ini kan antah berantah persoalan tata kelola pemerintahan kita yang sekarang ini. Nah, sekarang kan ini popularitas atau popularisme permasalahan atau penegakan hukumnya yang diambil dalam sistem penegakan hukum. Kalau saya sih berpandangan secara sederhana bahwa belum adanya niat baik ataupun apa namanya ya ketegasan dari kejaksaan di dalam menuntas kasus-kasus besar ya. Kalau saya lihat sih nggak sampai di akar rumput karena memang beberapa perkara yang kita lihat kalau sudah jaksa agung pidana khusus yang melakukan penangkapan karena ada lagi tambahkan bahwa mereka tupoksi mereka melakukan penyidikan bahkan sampai kepada penuntutan dan pengawalan terhadap putusan majelis hakim. Saya melihat habis viral seperti yang Bang Ron katakan, ditangkap nih duit. Kita nggak tahu seperti apa pengawalan